Analisis Komprehensif Standar Audit 710, Revisi 2021 Sedih Panduan Ahli untuk Auditor. Judul Standar dan Nomor 1710, Revisi 2021, Informasi Komparatif Angka Koresponding dan Laporan Keuangan Komparatif. Penamaan standar ini bukanlah sekadar formalitas, melainkan sebuah peta jalan yang sangat presisi dan berfungsi sebagai panduan awal bagi auditor. Setiap frasa dalam judul ini memiliki makna strategis yang mendalam. Informasi komparatif, ini adalah istilah payung yang mencakup seluruh cakupan standar, yaitu semua angka dan pengungkapan dari satu atau lebih periode lalu yang disajikan dalam laporan keuangan periode kini. Ini menetapkan panggung utama bahwa tanggung jawab auditor tidak terbatas pada angka-angka tahun berjalan saja. Angka koresponding dan laporan keuangan komparatif, subjudul ini secara eksplisit memperkenalkan dualitas pendekatan yang menjadi inti dari standar ini. Ini adalah sinyal pertama dan paling krusial bagi auditor bahwa mereka harus segera mengidentifikasi pendekatan mana yang digunakan oleh entitas yang diaudit. Pilihan antara kedua pendekatan ini, yang umumnya ditentukan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, secara fundamental akan menentukan prosedur audit yang harus dijalankan dan, yang terpenting, bentuk serta lingkup opini dalam laporan auditor. Judul ini, oleh karena itu, menyiratkan adanya sebuah titik keputusan, decision point, fundamental yang harus dihadapi auditor bahkan sebelum pekerjaan lapangan audit dimulai. Klarifikasi awal dengan manajemen mengenai pendekatan yang diadopsi bukanlah hal sepele, melainkan titik percabangan strategis yang akan mempengaruhi seluruh perencanaan dan pelaksanaan audit. Revisi 2021 Sedih label ini menandakan bahwa standar ini telah diperbarui untuk selaras dengan perkembangan terkini dalam International Standards on Auditing, ISA, yang diterbitkan oleh IASP. Satu hal ini menekankan pentingnya relevansi, modernitas, dan keselarasan profesi akuntan publik di Indonesia dengan praktik terbaik global, memastikan bahwa audit yang dilakukan memenuhi ekspektasi internasional. Tujuan utama standar, ZW. Tujuan fundamental dari 1710, sebagaimana diuraikan dalam paragraf 5, adalah untuk menjawab pertanyaan sentral, bagaimana auditor memastikan bahwa perbandingan data keuangan dari waktu ke waktu yang disajikan oleh manajemen adalah andal, dan bagaimana auditor mengkomunikasikan tingkat keyakinan tersebut kepada para pemangku kepentingan. Standar ini memecah tujuan tersebut menjadi dua fase yang berbeda namun saling terkait erat. Fase investigasi, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Tujuan pertama adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai apakah informasi komparatif telah disajikan dalam semua hal yang material, sesuai dengan ketentuan dalam kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Ini adalah pekerjaan di lapangan auditor. Standar ini melarang auditor untuk menerima angka-angka periode lalu begitu saja. Auditor diwajibkan untuk secara aktif melakukan prosedur untuk memverifikasi bahwa angka-angka tersebut konsisten dengan periode asalnya, bahwa kebijakan akuntansi yang mendasarinya diterapkan secara konsisten, dan bahwa setiap perubahan atau penyajian kembali telah diperlakukan dengan tepat. Fase komunikasi, melaporkan sesuai tanggung jawab. Tujuan kedua adalah untuk melaporkan sesuai dengan tanggung jawab laporan auditor. Ini adalah produk akhir dari audit. Setelah fase investigasi selesai, bagaimana temuan-temuan tersebut dikomunikasikan secara efektif kepada pengguna laporan keuangan. 1710 menyediakan serangkaian aturan yang sangat spesifik dan preskriptif tentang bagaimana menyusun laporan auditor untuk berbagai skenario yang mungkin terjadi, seperti adanya modifikasi opini di tahun lalu yang belum terselesaikan, atau ketika periode lalu diaudit oleh auditor lain. Pada tingkat yang lebih dalam, tujuan esensial 1710 adalah untuk menjaga integritas analisis tren dan keterbandingan, comparability. Para pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditur,
dan analis sangat bergantung pada perbandingan data dari waktu ke waktu untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi tren, dan membuat keputusan ekonomi yang terinformasi. Standar ini memastikan bahwa perbandingan, apel dengan apel, tersebut valid dan dapat diandalkan. Tanpa panduan ketat dari 1710, terdapat risiko signifikan bahwa perubahan kebijakan akuntansi yang tidak diungkapkan, klasifikasi ulang item yang tidak konsisten, atau kesalahan periode lalu yang tidak dikoreksi dapat menciptakan ilusi pertumbuhan atau penurunan kinerja yang tidak nyata. Dengan demikian, 1710 berfungsi sebagai benteng pertahanan untuk melindungi pengguna laporan keuangan dari pengambilan kesimpulan yang salah berdasarkan data komparatif yang menyesatkan. Ruang lingkup. Ruang lingkup 1710 mencakup tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan semua bentuk informasi komparatif dalam suatu audit atas laporan keuangan. Ini berarti, setiap kali laporan keuangan menyajikan angka-angka untuk perbandingan dengan periode sebelumnya, standar ini secara otomatis berlaku. Namun, poin paling krusial dalam ruang lingkup standar ini adalah pengaitan langsung dan tak terpisahkan dengan standar lain. Paragraf 1 secara eksplisit menyatakan bahwa, ketika laporan keuangan periode lalu telah diaudit oleh auditor pendahulu atau tidak diaudit, ketentuan dan panduan dalam SA 510, Revisi 2021, Perikatan Audit Tahun Pertama Saldo Awal, juga berlaku. Pernyataan ini menciptakan sebuah hubungan prosedural yang sangat penting. Kehadiran auditor pendahulu atau fakta bahwa laporan periode lalu tidak diaudit bertindak sebagai sebuah pemicu, penyebab, yang secara otomatis mengaktifkan persyaratan dalam SA 510, akibat. Logikanya sangat jelas, saldo akhir dari suatu periode akuntansi secara matematis menjadi saldo awal untuk periode akuntansi berikutnya. Oleh karena itu, verifikasi atas informasi komparatif, angka-angka periode lalu, secara inheren terkait dengan verifikasi atas saldo awal periode kini. Sebagai contoh, seorang auditor ditunjuk untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan X untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023. Laporan keuangan tersebut menyajikan angka komparatif untuk tahun 2022, yang diaudit oleh auditor lain. 1710 menetapkan tanggung jawab auditor baru atas informasi komparatif tahun 2022 tersebut. Namun, bagaimana auditor baru dapat memperoleh keyakinan atas angka saldo piutang usaha per 31 Desember 2022 yang disajikan sebagai komparatif? Angka ini jugalah yang menjadi saldo awal piutang usaha untuk audit tahun 2023. Disinilah SA 510 masuk. SA 710 menetapkan apa tanggung jawab auditor, yaitu atas informasi komparatif, sementara SA 510 memberikan panduan spesifik tentang bagaimana memenuhi sebagian dari tanggung jawab tersebut, dengan memberikan prosedur untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai saldo awal. Dengan demikian, SA 710 dan SA 510 bekerja secara tandem dan tidak dapat dipisahkan dalam skenario audit tahun pertama. Definisi kunci. Paragraf 6 SA 710 mendefinisikan 3 istilah sentral yang pemahamannya mutlak diperlukan untuk dapat menerapkan standar ini dengan benar. Perbedaan di antara definisi-definisi ini, terutama antara poin kedua dan ketiga, merupakan dikotomi paling krusial dalam keseluruhan standar. Informasi komparatif, ini adalah istilah umum dan luas yang merujuk pada angka-angka dan pengungkapan yang tercantum dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan satu atau lebih periode lalu sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Angka corresponding figures ini adalah pendekatan pertama dan yang paling umum. Definisinya adalah informasi komparatif yang angka-angka dan pengungkapan lainnya untuk periode lalu, dicantumkan sebagai suatu bagian integral dari periode kini, dan dimaksudkan untuk dibaca hanya dalam hubungannya dengan angka-angka dan pengungkapan lainnya yang berkaitan dengan periode kini.
Implikasi terpenting dari pendekatan ini adalah bahwa opini auditor atas laporan keuangan hanya mengacu pada periode kini. Laporan keuangan komparatif, Comparative Financial Statements ini adalah pendekatan kedua. Definisinya adalah informasi komparatif yang jumlah dan pengungkapan lainnya untuk periode lalu, dicantumkan untuk perbandingan dengan laporan keuangan periode kini, tetapi jika diaudit, informasi komparatif tersebut harus diacu dalam laporan auditor. Implikasi fundamental dari pendekatan ini adalah bahwa opini auditor mengacu pada setiap periode yang tercantum dalam laporan keuangan. Perbedaan antara angka corresponding dan laporan keuangan komparatif secara langsung berdampak pada tingkat asuransi yang diberikan auditor atas data periode lalu, yang selanjutnya mempengaruhi lingkup pekerjaan audit dan tingkat risiko yang ditanggung oleh auditor. Ketika pendekatan angka corresponding digunakan, auditor memberikan asuransi implisit atas angka-angka periode lalu. Opini auditor tidak secara eksplisit menyebutkan periode lalu. Keyakinan diberikan sejauh angka-angka periode lalu tersebut memberikan konteks yang benar untuk memahami angka-angka periode kini. Jika di kemudian hari ditemukan kesalahan material pada angka periode lalu, posisi auditor adalah bahwa opini utamanya adalah untuk periode kini. Sebaliknya, ketika pendekatan laporan keuangan komparatif digunakan, auditor memberikan asuransi eksplisit dan terpisah untuk setiap periode yang disajikan. Laporan auditor akan secara jelas menyatakan, misalnya, menyajikan secara wajar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022. Ini secara efektif berarti auditor mengaudit ulang dan menerbitkan kembali opini atas periode lalu dalam konteks audit periode kini. Jika kesalahan material ditemukan pada angka periode lalu, auditor secara langsung bertanggung jawab karena telah secara eksplisit memberikan opini atas periode tersebut dalam laporan audit terbarunya. Pemahaman atas definisi ini menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan tanggung jawab dan risiko litigasi auditor. Prinsip dan konsep fundamental. 1710 dibangun di atas dua pilar konseptual yang merupakan prinsip kualitatif fundamental dari setiap kerangka pelaporan keuangan yang andal. Paragraf 7 menguraikan bahwa auditor harus mengevaluasi apakah informasi komparatif memenuhi dua kriteria utama ini. Keterbandingan, comparability informasi komparatif harus cocok dengan angka-angka dan pengungkapan lain yang disajikan dalam periode lalu atau, jika relevan, telah disajikan kembali. Prinsip ini menuntut adanya integritas data. Angka-angka yang disajikan sebagai pembanding untuk tahun lalu haruslah angka yang sama dengan yang dilaporkan dalam laporan keuangan auditan tahun lalu, kecuali jika ada penyajian kembali, restatement, yang sah dan diungkapkan secara memadai. Auditor harus menelusuri angka-angka ini untuk memastikan tidak ada perubahan yang tidak dapat dijelaskan. Konsistensi kebijakan akuntansi yang tercermin dalam informasi komparatif harus konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam periode kini atau, jika telah terjadi perubahan dalam kebijakan akuntansi, apakah perubahan tersebut sudah dicatat dengan tepat, serta disajikan dan diungkapkan secara cukup. Prinsip ini memastikan bahwa perubahan dalam kinerja keuangan dari satu periode ke periode berikutnya mencerminkan perubahan substansi ekonomi, bukan sekadar akibat dari perubahan metode akuntansi. Peran 1710 dalam hal ini sangat unik. Prinsip keterbandingan dan konsistensi bukanlah ciptaan standar audit, mereka adalah prinsip dasar yang diamanatkan oleh standar akuntansi keuangan, SAK. SAK menyatakan apa yang membuat informasi keuangan berguna. 1710 kemudian berfungsi sebagai mekanisme penegakan, enforcement mechanism, untuk prinsip-prinsip akuntansi kualitatif tersebut. Standar audit ini menerjemahkan konsep-konsep akuntansi yang terkadang abstrak menjadi mandat audit yang dapat diverifikasi.
Kerangka konseptual Etsaka mungkin menyatakan bahwa laporan keuangan harus dapat diperbandingkan agar berguna. Ini adalah sebuah cita-cita. Manajemen entitas berusaha mewujudkan cita-cita ini dengan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten. Auditor, dengan menggunakan SA 710 sebagai panduannya, kemudian melakukan prosedur audit spesifik, seperti yang diuraikan di paragraf 7, untuk memverifikasi bahwa manajemen telah menerapkan prinsip tersebut dengan benar. Jika manajemen gagal melakukannya, auditor akan menggunakan ketentuan pelaporan dalam SA 710 untuk memberitahu para pengguna laporan keuangan. Dengan demikian, SA 710 mengoperasionalkan sebuah konsep akuntansi fundamental, mengubahnya dari teori menjadi praktik yang dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan. Ketentuan utama, persyaratan wajib Z, what, and how. Bagian ini merupakan inti operasional dari standar, yang merinci semua persyaratan yang harus dipatuhi oleh auditor. Ketentuan ini dapat dibagi menjadi dua alur kerja utama, prosedur audit yang harus dilakukan dan ketentuan pelaporan yang harus diikuti. Prosedur audit yang wajib dilakukan, paragraf 79. Ini adalah langkah-langkah investigatif yang harus dijalankan auditor selama pekerjaan lapangan. Paragraf 7, evaluasi keseluruhan atas penyajian dan klasifikasi. Auditor harus menentukan apakah laporan keuangan telah mencakup informasi komparatif yang diharuskan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan apakah informasi tersebut telah diklasifikasikan dengan tepat. Untuk mencapai ini, auditor wajib melakukan dua pemeriksaan spesifik. Verifikasi keterbandingan angka, auditor harus menelusuri angka-angka komparatif yang disajikan dalam laporan keuangan periode kini ke laporan keuangan auditan periode lalu. Jika manajemen telah melakukan penyajian kembali, restatement, atas angka periode lalu, auditor harus memastikan bahwa angka komparatif yang disajikan cocok dengan angka yang telah disajikan kembali tersebut, bukan dengan angka yang dilaporkan semula. Verifikasi konsistensi kebijakan akuntansi, auditor harus mengevaluasi apakah kebijakan akuntansi yang digunakan untuk menghasilkan angka komparatif konsisten dengan kebijakan yang diterapkan pada periode kini. Jika terdapat perubahan kebijakan akuntansi, auditor harus memverifikasi bahwa perubahan tersebut telah dicatat, disajikan, dan diungkapkan secara memadai sesuai dengan ketentuan Etsaka yang relevan. Paragraf 8, investigasi atas kemungkinan salah saji material. Jika selama pelaksanaan audit periode kini, auditor menyadari adanya kemungkinan salah saji material dalam informasi komparatif, auditor harus melaksanakan prosedur audit tambahan yang diperlukan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat guna menentukan apakah salah saji material tersebut benar-benar ada. Jika auditor yang sama juga mengaudit laporan keuangan periode lalu, mereka harus mengikuti panduan yang relevan dalam SA 560, Revisi 2021, peristiwa setelah tanggal pelaporan, yang mengatur tanggung jawab auditor ketika menemukan fakta yang dapat mempengaruhi laporan yang telah diterbitkan sebelumnya. Jika laporan keuangan periode lalu diubah sebagai hasil dari temuan ini, auditor harus memastikan bahwa angka komparatif yang disajikan dalam laporan periode kini cocok dengan laporan keuangan periode lalu yang telah diubah tersebut. Paragraf 9, permintaan representasi tertulis. Sesuai dengan ketentuan dalam SA 580, Revisi 2021, representasi tertulis, auditor harus meminta representasi tertulis dari manajemen untuk semua periode yang diacu dalam opini auditor. Ini mencakup keharusan untuk memperoleh representasi tertulis yang spesifik mengenai setiap penyajian kembali yang dibuat untuk mengoreksi salah saji material dalam laporan keuangan periode lalu yang berdampak pada informasi komparatif. Ketentuan pelaporan audit, paragraf Oktober 19. Bagian ini menyediakan sebuah pohon keputusan yang kompleks namun logis yang harus diikuti auditor saat menyusun laporan audit. Aturannya berbeda secara signifikan tergantung pada pendekatan yang digunakan.
Pendekatan angka corresponding, opini hanya untuk periode kini. Paragraf 10, Aturan Umum. Ketika angka corresponding disajikan, opini auditor tidak boleh mengacu ke angka-angka corresponding tersebut. Opini hanya untuk periode kini. Pengecualian berlaku untuk skenario yang dijelaskan di bawah. Paragraf 11, Skenario opini periode lalu dimodifikasi dan masalah belum terselesaikan. Jika laporan auditor periode lalu berisi opini wajar dengan pengecualian, opini tidak menyatakan pendapat, atau opini tidak wajar, dan hal yang menyebabkan modifikasi tersebut belum terselesaikan, maka auditor harus memodifikasi opini auditor atas laporan keuangan periode kini. Dalam paragraf, basis untuk opini modifikasian, auditor harus mengacu pada angka periode kini dan angka corresponding jika dampak dari masalah tersebut material terhadap keduanya, atau menjelaskan bahwa opini dimodifikasi karena dampak atau kemungkinan dampak masalah tersebut terhadap daya banding angka periode kini dan angka corresponding. Paragraf 12, Skenario ditemukan salah saji material di periode lalu yang opininya WTP. Jika auditor memperoleh bukti bahwa terdapat salah saji material di laporan keuangan periode lalu, yang sebelumnya diberi opini tanpa modifikasian, dan angka corresponding belum disajikan kembali dengan semestinya atau pengungkapan yang tepat belum dibuat, auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar dalam laporan periode kini, dengan modifikasi yang secara spesifik merujuk pada angka corresponding di dalamnya. Paragraf 13, Skenario periode lalu diaudit oleh auditor pendahulu. Jika laporan keuangan periode lalu diaudit oleh auditor pendahulu, auditor kini harus menyatakan dalam suatu paragraf hal lain, other matter, dalam laporannya mengenai a. Fakta bahwa laporan keuangan periode lalu diaudit oleh auditor lain, b. Jenis opini yang dinyatakan oleh auditor pendahulu, dan alasannya jika dimodifikasi, dan c. Tanggal laporan auditor pendahulu tersebut. Paragraf 14, Skenario periode lalu tidak diaudit. Auditor harus menyatakan dalam paragraf hal lain bahwa angka corresponding tidak diaudit. Pernyataan ini tidak membebaskan auditor dari kewajiban untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa saldo awal tidak mengandung salah saji material yang berdampak pada laporan keuangan periode kini, mengacu kembali ke SA 510. Pendekatan laporan keuangan komparatif, opini untuk setiap periode. Paragraf 15, Aturan Umum. Ketika laporan keuangan komparatif disajikan, opini auditor harus secara eksplisit mengacu ke setiap periode laporan keuangan yang disajikan. Paragraf 16, Skenario opini atas periode lalu berbeda dari yang dinyatakan sebelumnya. Jika selama audit periode kini, auditor menyadari suatu kondisi yang menyebabkan opininya atas laporan keuangan periode lalu berbeda dengan opini yang sebelumnya dinyatakan, auditor harus mengungkapkan alasan substantif untuk opini yang berbeda tersebut dalam suatu paragraf hal lain, sesuai dengan 1706, Revisi 2021. Paragraf 17, Skenario periode lalu diaudit oleh auditor pendahulu. Sama seperti pendekatan sebelumnya, auditor kini harus menggunakan paragraf hal lain untuk menyatakan, a. Fakta bahwa laporan keuangan periode lalu diaudit oleh auditor pendahulu, b. Jenis opini yang dinyatakan, dan c. Tanggal laporan tersebut. Pengecualian berlaku jika laporan auditor pendahulu atas laporan keuangan periode lalu diterbitkan kembali bersama dengan laporan keuangan tersebut. Paragraf 18, Skenario ditemukan salah saji material di laporan yang diaudit pendahulu. Jika auditor kini menyimpulkan ada salah saji material yang berdampak pada laporan keuangan periode lalu, yang diberi opini tanpa modifikasian oleh auditor pendahulu, auditor kini harus mengomunikasikan hal tersebut kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan meminta agar auditor pendahulu diinformasikan.
Jika laporan periode lalu diubah dan auditor pendahulu setuju untuk menerbitkan laporan baru, maka auditor kini hanya perlu melaporkan untuk periode kini. Paragraf 19, skenario periode lalu tidak diaudit. Auditor harus menjelaskan dalam paragraf hal lain bahwa laporan keuangan komparatif tidak diaudit. Sekali lagi, ini tidak menghilangkan kewajiban auditor terkait perolehan bukti yang cukup dan tepat atas saldo awal, sebagaimana diatur dalam SA 510. Materi penerapan dan penjelasan penting. Bagian, materi penerapan dan penjelasan lain, paragraf A1-A13, memberikan panduan praktis, klarifikasi, dan contoh yang membantu auditor dalam menerapkan ketentuan-ketentuan wajib standar dalam situasi nyata. Bagian ini berfokus pada resolusi dan pragmatisme, memberikan panduan tentang cara menangani situasi di mana masalah telah diselesaikan, dikoreksi, atau memerlukan penjelasan tambahan untuk kejelasan bagi pengguna. Poin-poin paling signifikan adalah paragraf A1, representasi tertulis. Paragraf ini menjelaskan logika di balik perbedaan persyaratan representasi tertulis. Untuk laporan keuangan komparatif, representasi tertulis diminta untuk semua periode yang diacu dalam opini karena manajemen perlu menegaskan kembali bahwa representasi yang dibuat sebelumnya untuk periode lalu masih tetap tepat. Untuk angka corresponding, representasi tertulis hanya diminta untuk laporan keuangan periode kini karena opini auditor hanya mencakup periode kini tersebut, kecuali ada penyajian kembali spesifik yang memerlukan representasi tambahan. Paragraf A3, modifikasi lalu yang telah selesai ini adalah poin klarifikasi yang sangat penting. Jika hal yang menyebabkan modifikasi opini di periode lalu telah diselesaikan dan dicatat atau diungkapkan dengan tepat dalam laporan keuangan periode kini sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, maka opini auditor atas periode kini tidak perlu mengacu ke modifikasi sebelumnya. Hal ini mencegah laporan audit dibebani dengan informasi mengenai masalah lama yang sudah tidak relevan lagi bagi pengguna. Paragraf A6, salah saji lalu yang dikoreksi di periode kini. Paragraf ini memberikan solusi pelaporan yang elegan. Jika laporan keuangan periode lalu mengandung salah saji yang belum dikoreksi, dan laporan auditnya belum diterbitkan kembali, namun angka corresponding dalam laporan keuangan periode kini sudah disajikan kembali dengan tepat atau pengungkapan yang memadai telah dibuat, laporan auditor dapat mencantumkan paragraf penekanan suatu hal, emphasis of matter. Paragraf ini akan menjelaskan kondisi tersebut dan mengarahkan pengguna ke pengungkapan relevan dalam catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan situasi tersebut secara menyeluruh. Paragraf A11, perubahan opini atas periode lalu. Paragraf ini memberikan konteks untuk ketentuan di paragraf 16. Opini yang dinyatakan atas laporan keuangan periode lalu mungkin berbeda dengan opini yang dinyatakan sebelumnya jika auditor menyadari kondisi atau peristiwa yang secara material memengaruhi laporan keuangan periode lalu selama audit periode kini. Contohnya adalah penemuan penipuan signifikan yang terjadi di periode lalu saat melakukan audit periode kini. Ini menegaskan bahwa opini audit bersifat dinamis dan harus didasarkan pada semua informasi yang tersedia bagi auditor hingga tanggal laporan audit, bahkan jika informasi tersebut berkaitan dengan periode sebelumnya. Paragraf A12, auditor pendahulu tidak menerbitkan ulang laporan. Paragraf ini memberikan panduan praktis dan contoh kalimat yang dapat digunakan oleh auditor kini jika mereka mengaudit penyesuaian yang diterapkan untuk menyajikan kembali laporan keuangan periode lalu, sementara audit atas laporan keuangan periode lalu secara keseluruhan dilakukan oleh auditor pendahulu yang tidak dapat atau tidak bersedia menerbitkan kembali laporannya. Hubungan dengan standar audit lain. SA 710 tidak beroperasi dalam ruang hampa. Standar ini berfungsi sebagai sebuah hub atau simpul dalam ekosistem standar profesional akuntan publik yang terhubung dan mengaktifkan berbagai standar lain berdasarkan kondisi spesifik yang dihadapi dalam perikatan audit. Memahami interaksi ini sangat penting untuk penerapan standar secara benar dan komprehensif.
Berikut adalah matriks interaksi 1710 dengan standar audit lain yang relevan. Standar audit terkait. Sifat hubungan dengan 1710. Implikasi praktis bagi auditor. SA200, tujuan keseluruhan. Fondasi kontekstual. SA710 merupakan penerapan spesifik dari prinsip-prinsip umum yang ditetapkan dalam SA200. Misalnya, auditor harus menerapkan skeptisisme profesional saat mengevaluasi penjelasan manajemen tentang alasan perubahan kebijakan akuntansi atau saat menilai kewajaran penyajian kembali. SA510, saldo awal. Pemicu prosedural langsung. Jika periode lalu diaudit oleh auditor pendahulu atau tidak diaudit, SA710 secara eksplisit mewajibkan penerapan SA510. Prosedur untuk memperoleh keyakinan atas saldo awal menjadi bagian tak terpisahkan dari prosedur untuk memperoleh keyakinan atas informasi komparatif. SA560, peristiwa kemudian. Pemicu prosedural spesifik. Jika auditor, yang juga mengaudit periode lalu, menemukan salah saji dalam informasi komparatif setelah laporan periode lalu diterbitkan, hal ini memicu prosedur yang diatur dalam SA560 untuk menangani fakta yang diketahui setelah laporan keuangan diterbitkan. SA580, representasi tertulis. Persyaratan bukti wajib. SA710 secara spesifik mewajibkan auditor untuk mendapatkan bukti audit dalam bentuk representasi tertulis dari manajemen. SA580 menyediakan kerangka kerja dan ketentuan rinci tentang bagaimana representasi ini harus diminta, dievaluasi, dan didokumentasikan. Seri 1700, pelaporan. Output eksekusi pelaporan. SA710 adalah otak, yang menentukan apa yang harus dilaporkan mengenai informasi komparatif. Seri 1700 adalah tangan, yang menyediakan format, struktur, dan bahasa untuk melaporkannya. SA700, opini pelaporan. Kerangka laporan dasar. Semua laporan auditor yang disusun berdasarkan ketentuan SA710 harus mengikuti struktur dan elemen dasar laporan auditor yang ditetapkan dalam SA700. SA701, hal audit utama. Potensi peningkatan pengungkapan. Kesulitan signifikan dalam memperoleh bukti audit atas informasi komparatif, atau adanya penyajian kembali yang kompleks dan berdampak luas, dapat dianggap sebagai hal audit utama, key audit matter, yang perlu dikomunikasikan dalam laporan auditor sesuai SA701. SA705, modifikasi opini. Alat untuk opini selain WTP. Jika masalah dalam informasi komparatif tidak terselesaikan, seperti dalam paragraf 11 dan 12, SA705 menyediakan mekanisme dan perumusan kata-kata untuk menerbitkan opini wajar dengan pengecualian, tidak wajar, atau tidak menyatakan pendapat. SA706, penekanan hal lain. Alat untuk komunikasi tambahan. SA710 secara ekstensif menggunakan paragraf, hal lain, misalnya, untuk auditor pendahulu atau periode tidak diaudit, dan penekanan suatu hal, misalnya, untuk menyoroti pengungkapan penyajian kembali. SA706 mengatur secara rinci kapan dan bagaimana paragraf-paragraf ini harus digunakan. SA720, informasi lain. Perluasan tanggung jawab. Jika manajemen membahas angka-angka komparatif dalam laporan tahunan, di luar laporan keuangan formal, auditor memiliki tanggung jawab berdasarkan SA720 untuk membaca informasi lain tersebut dan memastikan bahwa diskusi tersebut konsisten dengan angka-angka dalam laporan keuangan yang telah diaudit sesuai dengan SA710. Implikasi praktis bagi auditor. Menerjemahkan bahasa formal standar ke dalam tindakan nyata, SA710 memiliki implikasi signifikan bagi pekerjaan sehari-hari seorang auditor di setiap tahapan audit.
Tahap perencanaan dan penerimaan klien. Sejak awal perikatan, auditor harus secara proaktif mengidentifikasi pendekatan penyajian komparatif yang digunakan klien, angka corresponding atau laporan keuangan komparatif. Auditor juga harus segera menanyakan status audit periode lalu, apakah diaudit oleh kantor yang sama, oleh auditor pendahulu, atau tidak diaudit sama sekali. Informasi ini sangat penting untuk perencanaan audit, penentuan staf, dan estimasi waktu, karena akan menentukan apakah prosedur SA 510 perlu diterapkan secara ekstensif. Penilaian risiko. Risiko salah saji material bisa jadi lebih tinggi pada area-area yang terpengaruh oleh informasi komparatif, terutama jika ada perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan, penyajian kembali yang kompleks, atau jika periode lalu tidak diaudit. Auditor harus mengidentifikasi akun-akun yang terpengaruh, misalnya, laba ditahan, aset tetap, persediaan, dan menetapkan tingkat risiko inheren dan risiko pengendalian yang lebih tinggi, yang akan menuntut prosedur audit yang lebih intensif. Pelaksanaan prosedur audit. Auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur audit spesifik untuk memenuhi ketentuan paragraf 79. Ini bukan pekerjaan sampingan, melainkan bagian integral dari program audit. Prosedur ini mencakup penelusuran angka komparatif, pengujian atas penerapan perubahan kebijakan akuntansi, dan evaluasi atas kecukupan pengungkapan terkait. Komunikasi dengan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. TCWG auditor harus siap untuk melakukan diskusi yang terkadang sulit. Misalnya, menjelaskan kepada manajemen mengapa opini audit harus dimodifikasi jika mereka menolak untuk menyajikan kembali kesalahan material yang ditemukan pada periode lalu. Atau, mendiskusikan temuan yang berdampak pada laporan yang sebelumnya dikeluarkan oleh auditor pendahulu, yang memerlukan komunikasi yang hati-hati dan profesional. Penyusunan laporan audit. Ini adalah area yang paling tidak menoleransi kesalahan. Auditor harus sangat teliti dalam mengikuti pohon keputusan pelaporan yang diatur dalam paragraf Oktober 19. Kesalahan dalam memilih format paragraf yang tepat, misalnya, menggunakan penekanan suatu hal, padahal seharusnya, basis untuk opini modifikasian, dapat mengakibatkan laporan yang tidak patuh pada standar dan berpotensi menyesatkan pengguna. Contoh sederhana. Untuk mengilustrasikan perbedaan inti yang paling fundamental dalam standar ini yaitu antara pendekatan angka corresponding dan laporan keuangan komparatif dapat digunakan sebuah analogi sederhana menggunakan rapor sekolah. Pendekatan angka corresponding, rapor kelas 11 dengan catatan kaki. Bayangkan seorang siswa menerima rapor untuk kelas 11. Rapor tersebut dengan jelas dan rinci menyatakan nilai-nilai yang diperolehnya untuk setiap mata pelajaran di kelas 11. Di bagian bawah rapor, dalam cetakan yang lebih kecil, terdapat sebuah catatan, sebagai referensi, indeks prestasi kumulatif, IPK, siswa di akhir kelas 10 adalah 350. Opini auditor. Tanda tangan kepala sekolah menandatangani rapor tersebut. Tanda tangannya secara resmi mengesahkan keakuratan dan kewajaran nilai-nilai yang tertera untuk kelas 11. Tanda tangan tersebut tidak secara eksplisit mengesahkan kembali keakuratan IPK kelas 10, angka tersebut hanya disajikan sebagai konteks untuk membantu memahami pencapaian di kelas 11. Ini persis seperti opini auditor dalam pendekatan angka corresponding, yang opininya hanya mencakup periode kini. Pendekatan laporan keuangan komparatif, MAP berisi 2 rapor lengkap. Sekarang, bayangkan siswa tersebut menerima sebuah MAP. Di dalamnya, terdapat 2 lembar rapor lengkap yang diletakkan berdampingan, 1 rapor rinci untuk kelas 11, dan 1 lagi rapor rinci untuk kelas 10. Keduanya disajikan dengan tingkat detail yang sama. Opini auditor, tanda tangan kepala sekolah menandatangani halaman sampul MAP tersebut. Pernyataan di bawah tanda tangannya berbunyi, dengan ini saya menyatakan, bahwa rapor untuk kelas 11 dan kelas 10 yang terlampir ini, secara keseluruhan, menyajikan secara akurat kinerja siswa untuk kedua tahun tersebut.
Dalam skenario ini, tanda tangan kepala sekolah secara eksplisit mengesahkan keakuratan kedua rapor tersebut. Ini analog dengan opini auditor dalam pendekatan laporan keuangan komparatif, yang opininya secara eksplisit mencakup setiap periode yang disajikan. Tanggung jawab yang diemban oleh kepala sekolah dalam skenario kedua ini jelas lebih luas.